Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi pengumuman kelulusan siswa yang pada beberapa waktu lalu sudah saya bahas dan juga dibagikan kodenya, dan sekarang ini adalah versi update-nya dan juga ada beberapa tambahan fitur di bagian admin, dan juga kita juga bisa menambahkan cetak nilai di bagian data siswa. Oke, langsung saja. Yang pertama kita download dulu untuk source code-nya, dan source code-nya bisa di-download di bagian deskripsi. Dan kemudian setelah berhasil di-download, untuk ukurannya hanya 815 KB. Jadi kita ekstrak dulu yang pertama. Kemudian setelah berhasil diekstrak, kita buka, kemudian kita copy, lalu kita taruh di aplikasi XAMPP atau sejenisnya, kemudian kita taruh di bagian htdoc. Kemudian kita buat folder baru, misalnya pengumuman. Kemudian kita paste di sini, dan setelah berhasil kita akan cek dulu untuk versi PHP-nya. Di sini saya gunakan versi yang 7.4.10. Kemudian langkah selanjutnya kita buat dulu untuk database-nya. Misalnya kita akan buat pengumuman. Kemudian kita klik buat, lalu kita perlu mengimpor database-nya. Jadi kita pilih menu impor. Kemudian kita pilih filenya, kemudian kita cari SQL-nya yang ada di foldernya, yaitu di folder DB. Kemudian kita buka, dan di sini kita open, lalu kita kirim. Dan setelah berhasil, kita langsung mengubah beberapa konfigurasinya yang ada di bagian admin. Yang pertama adalah file yang namanya yang ini, kita buka, kemudian di bagian db name-nya kita ganti sesuai dengan yang barusan kita ubah. Lalu setelah berhasil kita simpan pengumuman. Kemudian kita ubah juga di bagian controllernya. Di sini di bagian config kita ubah juga, disesuaikan. Lalu kita simpan dan kita coba akses apakah sudah berhasil connect. Dan di sini database-nya belum kita ketahui apakah benar penulisannya pengumuman. Kita salah nulis, pengumuman. Kita simpan, dan di sini juga kita ubah. Dan kita coba lagi, dan di sini sudah berhasil. Dan untuk login dulu, passwordnya admin123. Kita login dan kita zoom. Dan di sini sebenarnya tidak banyak berubah. Untuk edit di sini kita ganti misalnya. Kemudian di sini kita ganti juga misalnya. Dan kita update dulu untuk profilnya. Dan di bagian data siswa di sini sudah ada live cari data, dan ada tambahan mapel, di mana mapel ini berfungsi untuk menyeting nilai atau mengimpor nilai. Dan untuk mengimpor nilainya, jadi kita bisa menggunakan satu format saja di sini. Dan untuk template-nya bisa di-download di sini. Kita coba download. Dan kita buka dulu, dan ini adalah penjelasannya. Untuk yang di sini untuk yang versi madrasah adanya. Dan jika untuk SMA tinggal diubah saja kodenya.
dan ini adalah standarnya identitas. Kemudian untuk kode jurusan di sini ada jurusan IPA, kemudian ada jurusan IPS dan ada jurusan umum, dimana fungsinya untuk memilah saja agar nanti mapel yang IPA dan IPS bisa berubah sesuai dengan jurusannya. Dan untuk nilai ini adalah urutannya 1, 2 sampai 14, dan ini ditambahkan mulok. Jika muloknya tidak ada bisa dikosongin. Dan untuk IPA dari nomor 15 sampai 18, kemudian IPS, dan ini adalah lintas minat untuk yang IPA, kemudian ini untuk yang IPS. Jadi ini untuk standarnya untuk yang mapel umum, kemudian IPA dan IPS, dan kita bisa cek di sini. Untuk mapelnya ada umum, kemudian sampai 14 itu kategorinya umum, dan untuk yang IPA jadi ada mapel IPA, kemudian yang terakhir ada IPS, dan lintas minat di sini tetap masuk kategori IPA atau IPS. Dan yang membedakan hanya urutannya saja, disesuaikan dengan panduan ini. Lalu setelah kita berhasil untuk mengupload datanya, di mana kode jurusan ini yang JR01, ketika kita cek di bagian jurusan, jadi kodenya disesuaikan dengan ini dan sengaja tidak dibuat di PHP di sininya, di webnya. Jadi langsung diubah di sini saja tabel referensinya. Sebenarnya di sini juga ada ditambah mapel untuk pilihan jurusannya, untuk kodenya tinggal disesuaikan saja atau ditambahkan langsung di database-nya. Lalu setelah kita memahami untuk urutan-urutan mapelnya, di sini 1, 2, 3 sampai yang terakhir 26, dan untuk formnya juga ada 26, dan setelah itu kita coba upload. Kita upload data siswanya di menu upload di sini. Kemudian kita cari yang barusan kita download di sini. Lalu kita pilih open, lalu kita pilih upload. Dan di sini sudah berhasil masuk. Untuk total datanya ada 20. Dan di sini ada pencarian datanya. Misalnya kita cari berdasarkan nama, misalnya nama Ahmad. Kemudian untuk jenis-jenis pencariannya ini berdasarkan nama siswa, kemudian NISN, lalu jurusan, dan kelulusan juga saya tambahkan di sini. Lalu untuk nilai memang sengaja tidak dimunculkan karena terlalu panjang. Jadi jika ingin memunculkan tinggal diubah saja di kodenya. Lalu setelah berhasil untuk mengimpor data siswa dan nilainya, kita akan coba untuk mengecek apakah sudah berhasil nilai masuk. Dan ini adalah tampilan untuk yang siswa. Jadi kita buat simple, kemudian di sini adalah cuplikannya, dan untuk mencetak nilainya langsung tinggal cetak. Dan di sini adalah hasil dari nilainya, di mana mapel ini sesuai dengan yang ada di dalam. Kita coba masuk ya. Atau di sini saja kita login. Kita di mapel, di mana urutan ini berfungsi untuk mencetak yang pada nomor ini. Kemudian untuk yang peminatan, karena di sini ada 2, ada IPA dan IPS, jadi ini sudah sesuai. Jika jurusannya IPA, maka mapelnya yang ditampilkan juga IPA di peminatan, dan juga di lintas minatnya juga
muncul sesuai dengan jurusannya. Dan apabila terdapat mapel mulok, tinggal diisi saja di sini. Atau jika tidak menginginkan mapel mulok, tinggal kita hapus saja data mapel yang mulok. Jadi ketika dihapus, maka di sini juga akan hilang di nomor 4. Dan setelah ini tinggal cetak saja, disesuaikan saja untuk ukuran kertasnya. Dan untuk settingan ini, untuk settingan printnya ini, untuk mengubah formatnya atau susunannya, jika tidak sesuai tinggal dicari di bagian folder controller, kemudian kita cari nama filenya adalah print, dan ini adalah formatnya atau susunan strukturnya, jadi tinggal diubah saja. Dan untuk kopnya tinggal diubah di sini. Jadi masih manual untuk kopnya karena hanya berfungsi untuk pengumuman saja. Lalu untuk susunannya, jadi bisa diubah di sini. Ini untuk angka 1, 2, 3, ini adalah referensi mapelnya. Kemudian jika yang jurusan SMA, tinggal menghapus data dari sini, strukturnya dari 1 sampai nomor 4, karena ini saya gunakan untuk mapel agama. Dan bisa diubah saja, tinggal disesuaikan saja untuk kebutuhan masing-masing. Dan sisanya untuk tambahannya hanya menambah data mapel untuk cetak nilai. Kemudian data siswa kita tambahkan live pencarian agar memudahkan jika siswanya mencapai 1000 misalnya atau 500. Dan untuk yang lain, jika ingin menambahkan kop secara otomatis, tinggal ditambahkan saja di bagian profil, tinggal menambahkan judul kop ini, kemudian tambahkan alamat dan juga email. Jadi tinggal menambahkan di database-nya saja. Dan untuk logo, tinggal merubahnya di atau mereplace di folder image. Jadi tinggal merubah ini. Dan jangan lupa untuk formatnya adalah PNG. Dan untuk namanya jangan diubah, disamakan saja. Karena jika diubah nanti namanya tidak connect ke sini karena tidak sesuai. Dan untuk backgroundnya saya gunakan yang BG ini. Kemudian ini adalah ikonnya, dan ini icon home-nya di bagian sini. Jadi tinggal diubah saja jika ingin merubah. Lalu banyak pertanyaan sekali untuk mengubah headernya atau bagian bar ini. Sebenarnya di sini sudah ada. Kita buka CSS-nya di bagian CSS. Jadi tinggal di file bootstrap dan bootstrap ini, lalu kita buka. Dan untuk nama filenya kita buka di Visual Studio Code, open with, kita cari dan namanya itu navbar. Kita cari dulu navbar. Oke, kita lihat dulu aja di bagian filenya. Jadi di halaman index itu di header kita cari dulu di model cheader, dan untuk navbarnya itu mana? Oke, navbar header
Jadi yang diubah hanya ini saja, namanya navbar inverse, dan ini adalah warnanya, tinggal diubah saja. Dan setelah diubah, jangan lupa untuk menghapus chase-nya agar perubahannya bisa langsung terlihat. Atau kalau pengen langsung berubah, kita masuk ke mode yang ini, jadi dia langsung berubah, tidak menyimpan data sampahnya. Jadi itu adalah beberapa perubahan. Dan jika masih kebingungan dalam mengkonfigurasi atau mengatur aplikasi ini, silahkan untuk memberikan komentar di bagian kolom bawah. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan silahkan untuk disesuaikan dengan kebutuhannya. Jika ada kekurangan, silahkan untuk memberi saran. Dan jika ini video bermanfaat, silahkan dibagikan.